Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Sinyal Islam Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk tentang adab menurut ilmu atau adab yang lainnya. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk tentang adab penghafal Quran, Ustaz. Iya. Nah, dewasa ini menarik nih adab penghafal Quran nih. Ya. Dewasa ini banyak bermunculan hafid-hafid muda, Ustaz. Iya, bagus, alhamdulillah. Tapi dengan kita lihat pakaiannya itu ya kita lihat ala kebarat-baratan nih kalau kebarat-baratan. Ya, kalau kita lihat. Bagaimana Ustaz adabnya? Sebelumnya pakaian mereka bagaimana nih? Mungkin bisa kita lebih perjelas. Pakaiannya ala kebarat-baratan, pakai pakaian anak. Ya kayak kalau laki-laki kan misalkan levis pakai aja. Levis. Gaul mungkin ya. Ya gaul, mungkin gaya rambutnya juga itu. Gaya rambutnya juga. Tapi menghafal Quran ya, Ustaz. Tapi ngafal Quran, cuma ya penampilannya itu penampilan ala kebarat-baratan gitu ya. Sekarang ini. Baik teman-teman sekalian, sahabat pecinta Sinyal Islam yang berbahagia, kita akan menjawabnya menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nah, di sini adab pelajar dan pengajar Al-Quran. Kita buka di adab pelajar dan pengajar Al-Quran. Di sini adab seorang pengajar. Dan beliau menambahkan, semua adab pengajar itu juga adab pelajar. Jadi beliau nggak ulang lagi ketika bahas masalah adab pelajar. Beliau tegaskan, semua adab seorang pengajar itu adalah adab juga adab pelajar. Ini disebutkan jami'u ma zakarnahu min adabil muallim fi nafsihi, adab juga itu merupakan adab lil muta'allim. Semua yang beliau sebutkan adab seorang pengajar juga merupakan adab seorang pelajar dari Al-Qur'an ataupun pelajar di ilmu tahfidzul Quran. Di antara adab seorang pengajar dan juga pelajar Al-Qur'an, faslun wa yambaghi, sebagiannya lil muallimi, bagi pengajar dan juga pelajar an yatakhallaqa, hendaknya dia itu berakhlak bil mahasin, yakni dengan akhlak yang baik, allati warada asy-syar'u biha, yang telah diriwayatkan oleh syara'. Semua adab-adab baik yang dijelaskan dalam syariat kita, hendaknya seorang penuntut ilmu Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, hafizah, hendaknya dia mengutamakan dirinya dalam beradab dengan adab-adab yang baik. Dia kedepankan dirinya. Dia lihat kok misalnya ada orang enggak amalkan adab ini, ya silahkan, itu urusan orang. Harusnya dia merasa, saya seorang ahlul Quran, saya harus lebih beradab lagi, saya harus lebih depan dalam mengamalkan adab-adab ini. Dia lihat ada orang yang tidak suka berbicara sia-sia, jangan bilang, oh itu kan dia anak ulama. Jangan. Harusnya dia yang ahlul Quran, dia duluan yang beradab seperti itu. Nah, wa ba'du. Kemudian juga di sini dijelaskan, hendaknya allati arsyadahullahu ilaiha. Ini ada beberapa yang anda lewatkan karena khawatirnya kepanjangan kita baca, nanti waktunya kelamaan. Minaz zahadati fid dunya, jangan terlalu sibuk dengan keduniaan, hendaknya dia bersifat zuhud. Minaz zahada fid dunya. Zuhud itu artinya kita harus pahami, bukan berarti enggak mau harta. Harta boleh punya, baju boleh pakai jubah bagus, kopiah boleh yang bagus karena untuk menunjukkan ahli ilmu, rida boleh yang bagus, kain selendang ini boleh yang bagus. Tapi ini hanya di tangan, bukan di hati. Jangan mentah-mentah kita buka toko online, buka lagi, beli lagi ini yang baru, selendang yang baru, buka lagi, beli kopiah, kerjaan 1 jam buka itu aja semuanya. Masya Allah, pikiran kita mana barang baru aja. Kalau memang punya beberapa, cukup itu aja, jangan terlalu berlebihan. Ini seorang ahlul Quran. Jadi kalau kita lihat ada ahlul Quran dia suka koleksi barang-barang mewah, dipertanyakan. Seyogianya yang cukup, yang dia butuhkan saja. Oh, ternyata dia punya beli mobil karena butuhnya untuk dia ada jadwal ngimamat itu naik mobil. Ada jadwal ngajar Al-Quran dia naik mobil. Dia beli mobil. Tapi kalau dia koleksi mobil, dipertanyakan ini. Naam, harusnya dia bersifat zahadah, zuhud, wa taqalluli minha, dan hendaknya dia tidak terlalu banyak menyibukkan dirinya dalam hal-hal mencari nafkah yang berlebihan tadi. Taqallul, dia puas dengan yang sedikit saja. Naam, puas dengan yang sedikit. Ini pilihan hidup sebenarnya, akhi. Ada orang yang memang dia enggak puas dengan yang sedikit tadi. Ana sendiri agak kurang nyaman.
melihat ahlul Quran yang terlalu menyibukkan dirinya dengan bisnis sana, bisnis sini. Karena, akhi, penghafal Quran sehari baiknya berapa juz baca Quran? 5. Majus. 5 juz. Kalau dia udah melalui fase 5 juz ini 10 tahun, tidak mengapa kemudian ada sehari 2 hari dia baca 3 juz. Mungkin karena capek ini itu segala macam, karena hafalannya udah mungkin banget. Dia baca 3 juz pun masih terjaga. Amannya dia baca berapa juz sehari? 5 Majus. Kalau lebih 7 juz juga lebih bagus. Kalau memang dia sibuk sekali dengan pekerjaannya, dia punya ruku, dia punya peternakan, dia punya ini itu, segala usaha dicoba sama dia. Punya pasar online juga. Siapa teman kita yang jualan pasar online kan? Alhamdulillah rezekinya di situ. Pasar online ini itu segala macam. Kapan waktunya mau murojaah? Murojaah itu fisik kita kalau terlalu capek nggak akan maksimal otak kita kan. Antum kalau lagi capek naik turun gunung kemudian murojaah gimana kira-kira tuh? Nggak akan maksimal tentunya kan. Nah, sehingga seorang penghafal Quran jangan terlalu menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu sifatnya berlebihan, luks. Kecuali cari nafkah. Kecuali memang kena dapat ujian. Oh Ustaz, ya dulu sebelum ada pandemi kerjaan saya jualan Ustaz. Sekarang jualan dah turun omset saya. Saya sekarang istri yang jualan ataupun dia upah orang, jangan pula semua dibebankan ke istri kan. Dia upah orang yang mau tidak yang siap untuk tidak besar untuk digaji sehingga tidak menyusahkan keuangannya. Akhirnya dia ya ngojol. Ojek online gitu. Capeknya luar biasa, letih segala macam ini itu, pulang-pulang udah letih. Baca Quran cuma 4 juz atau 3 juz, kadang 2 juz dia baca. Ini kondisional di lapangan, beda tentunya, ya kan? Karena kalau udah capek fisiknya, habis kesana kemari ngantar orang, ngantar barang, dan kemudian ternyata pandemi Ustaz, ataupun jadi lagi gagal usahanya, tutup tokonya, mau nggak mau untuk dapur ngebul, apa kerja dia? Ya ini kan ngebit jadinya kan. Jadi ojol dia. Capek nggak ojol? Capek pastinya. Nah, hal yang begini tidak mengapa dia capek, dikarenakan kebutuhan. Kalau dia nggak cari nafkah, anak istri makan apa? Ini bisa dosa juga dia kan. Maka hal-hal yang begini tidak mengapa. Tapi kalau memang dia mampu, artinya untuk mencari nafkah kerja yang cukup sekedar makan saja dan tidak meminta-minta kepada orang lain, ini luar biasa. Makan cukup, bayar beli rumah cukup, beli tanah cukup, bangun usaha cukup, apa lagi, beli mobil cukup, semua cukup, umroh cukup, udah yang cukup-cukup aja. Kemudian kalau kita lihat di lapangan, jarang sekali ahlul Quran yang kesusahan ekonominya, jarang sekali. Sampai teman saya pernah bilang, Dil, ente alhamdulillah harusnya bersyukur bisa masuk pondok tahfidz, karena kata ayah saya ada orang yang udah punya kerja kantoran pun kadang masih ngutang sana sini. Mau beli rumah ngutang, cicilan, beli mobil ngutang, beli motor ngutang. Terus dia bilang lagi, kata ayah saya, belum pernah ayah lihat, kata ayah dia, ada hafidz Quran yang sampai ngutang sana ngutang sini. Masya Allah. Dan anda juga belum pernah lihat aku. Ada hafidz Quran yang ngutang sana ngutang sini. Kenapa? Karena Allah akan menjaga ahlunya. Masya Allah. Siapa ahlullah di muka bumi ini? Al-Quran. Sahabat bertanya, man hum? Siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Quran, hum ahlullah. Gak mungkin Allah biarkan ahlul Quran ngutang sana ngutang sini, menjatuhkan muruahnya, menjatuhkan derajatnya di hadapan manusia. Kita ahlul Quran cukup minta rendahkan diri di hadapan Allah saja. Nah, itu artinya pertama. Kita lihat lagi di sini. Adab penuntut ilmu Al-Quran dan adab penghafal Al-Quran ada sedikit perbedaan. Perbedaan di sini bukan perbedaan timbal balik, tapi perbedaan tambahan maksudnya. Kalau adab penghafal Quran itu ada 20. Adab penuntut ilmu Al-Quran ada 20, adab penghafal Quran ada 25. Ditambah lagi. Jadi seorang penghafal Quran adabnya harus lebih banyak dibandingkan orang yang masih belajar. Orang masih belajar jadi kita bilang ada puluhan, apalagi adab orang penghafal Al-Quran. Kita lihat di sini ini. Kemudian wa taqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan kemudian hendaknya kita ahlul Quran ini tidak terlalu banyak menyibukkan diri kita duduk nongkrong ngobrol yang tidak penting dengan orang-orang yang pembicaraannya masalah dunia aja. Maksudnya dunia di sini sibuk membicarakan masalah
harta masalah mal yang melalaikan dari akhirat kita. Ustaz, apakah uang itu dunia? Bukan. Apakah harta itu dunia? Bukan. Dunia itu yang melalaikan kita dari Allah. Adapun harta, adapun keuangan, itu semuanya kalau kita bisa gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah, maka itu merupakan cara untuk meraih akhirat. Yang namanya dunia ketika kita berlebihan sampai lupa sholat, itu dunia namanya. Jadi kalau memang ada orang yang sibuk banget dunia, dia masalah sholat belakangan, ada ini itu segala macam, jangan terlalu dekat dengan orang seperti itu. Bagi orang ahlul Quran, karena khawatirnya nanti mengeraskan hatinya. Bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia tadi, masalah tahajud itu masalah urusan belakangan bagi mereka. Tapi bagi ahlul Quran, masalah tahajud masalah penting. Maka bagi ahlul Quran, mereka mengejar untuk tidur dulu sebelum zuhur, ataupun setelah zuhur ada istirahatnya dulu. Orang-orang yang kejar dunia, mereka nggak masalah tahajud, mau begadang tidur jam 1, tidur setengah 2, yang penting begadang. Tahajud belakangan. Ini maksudnya jangan terlalu sibuk berdekatan dengan ahlu dunia, mengeraskan hati ahlul Quran nantinya. Ba'du, kita lihat lagi di sini. Hendaknya dia punya sifat was-sakha'i wal-jud wa makarimil akhlak. Dia punya sifat pemurah. Dia punya sifat pemurah, wal-jud, punya akhlak yang mulia. Kemudian punya wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ah. Talaqatil wajahnya itu berseri-seri. Tapi jangan sampai terlalu kelewatan batas. Ketemu orang, Masya Allah, jangan. Itu membuat rendah derajat seorang penghafal Quran. Tapi ketika ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kif halak. Jadi ada talaqatul wajh, berseri-seri wajahnya. Karena itu seyogianya tidak ada guru Al-Quran yang killer. Seyogianya. Tapi Kang kameramen dan sahabat pencinta sinetron kami semuanya, beberapa guru kami memang killer. Ini guru tajwid nih. Bukan berarti beliau salah, bukan. Setiap guru punya metode masing-masing. Mungkin wajah beliau serem, hati beliau berseri-seri karena ingin kami berhasil. Sampai teman-teman sekelas semuanya bilang, hatta ini hanya kiasan saja. Hatta malaikat pun baca Quran di depan beliau nggak akan benar. Itu kiasannya. Karena satu kelas semua angkatan, abang kelas kami, adik kelas kami, nggak ada yang lulus sama beliau semuanya. Masya Allah. Mentok-mentok apa? Cukup nilainya. Mentok-mentok cukup, nggak ada gitu nilai baiknya. Itu lulus pun beliau lihat adab kita, akhlak kita. Kamu saya luluskan. Ajib itu Syekh itu memang tuh. Masya Allah. Naam. Saking tegasnya beliau ngajar makharijul huruf. Wa ba'du, kemudian wal hilm was sabar wa tanazzuh an dani'il makasib wa mulazamati al wara' wa khushu'i was sakinah. Hendaknya seorang penuntut ilmu Al-Quran, seorang hafid itu dia punya sifat lemah lembut, punya sifat sabar, dan dia hendaknya menjauhi pekerjaan yang tidak baik bagi dia, cara mencari harta yang tidak baik bagi dia. Jadi dia karena mencari rezeki itu ada yang halal dan baik, ada yang halal tidak baik. Bekerja sebagai pembersih pembersih kamar mandi itu halal. Tapi kalau kita punya pekerjaan lain, cari yang lain. Bukan berarti itu haram, bukan. Karena kita akan sering berada di dalam kamar mandi, nggak bisa zikir kita, nggak bisa baca Quran karena sedang berada dalam kamar mandi. Khawatir sering kena najis juga kan di kamar mandi. Kalau bisa kita cari pekerjaan yang lain silahkan, tapi bukan mengecilkan orang-orang yang bekerja di pembersih kamar mandi. Mereka luar biasa, mungkin mereka kerja di situ karena belum dapat pekerjaan yang lain. Sedangkan anak istri harus makan semangat terus untuk orang-orang yang bekerja sebagai pembersih kamar mandi. Kalau memang ada kerjaan lain silahkan cari kerjaannya yang lain. Dan penghafal Quran kalau bisa jangan kerja yang ini. Kalau bisa, kalau ternyata memang nggak ada pekerjaan lain, kuat-kuat berdoa pada Allah agar mendapatkan pekerjaan yang lain, agar mendapatkan pekerjaan yang lain. Kemudian adabnya ini nanti di akhir baru pembahasan pakaian akhirnya. Adabnya juga wa mulazamatil wara', hendaknya dia bersikap wara' dan khusyuk wa sakinah wal waqar wa tawaddu' wal khudu'. Ini semuanya enggak jauh beda, artinya hendaknya dia bersikap tenang, dia bersikap wibawa, dia bersikap waqar, ada wibawanya, dia bersikap sakinah, tenang, jangan pecicilan. Jangan sampai ada hafid, ada hafizah pecicilan, ketawa sana ketawa sini, enggak. Dia datang penuh dengan sikap tenang, dia datang dengan sikap wibawa, dia datang dengan sikap yang penuh khudu'. Jadi saya kurang terlalu suka kok misalnya penuntut ilmu Al-Quran, iya, tapi ketawa di sana. Kalau misalnya ada suara kuntilanak, minder kuntilanaknya, gedean suara dia itu kan. Kemudian suka terlalu nggak ada tenangnya, nggak ada wibawanya, nggak ada istilahnya down to earth-nya nggak ada gitu, nggak ada tawaddu'nya, sana sini, Masya Allah, luar biasa.
sampai dulu kami satu kesempatan rihlah dengan teman-teman, karena teman-teman terlalu ketahuan yang besar-besar pecicilan, akhirnya Ustaz Jalal, guru tahfidz kami marah, jangan, kalian nggak boleh gitu, penghafal Quran nggak boleh kayak gitu akhlaknya. Kalau mau makan tenang, kalau mau duduk yang tenang, kalau mau ngobrol yang tenang, jangan terlalu pecicilan sana sini. Jadi akhirnya kita akan, antum bisa melihat mana ahlul Quran yang Al-Quran itu di hatinya, mana ahlul Quran yang Al-Quran itu hanya sebatas tenggorokannya saja. Ini bahaya. Maksudnya sebatas tenggorokan, Al-Quran nggak masuk ke hati. Apa maksudnya? Ini hanya majas. Banyak nanti di akhir zaman orang yang baca Quran, kama qala fil hadis, mafhumnya banyak orang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Tidak masuk ke dada mereka. Tidak masuk ke hati mereka. Baca aja, baguskan suara, baguskan langgam, tapi nggak melembutkan hati mereka, nggak masuk ke dada mereka. Kalau memang Al-Quran itu udah masuk, kalau Al-Quran udah masuk ke dalam hati kita, maka akan menenangkan jiwa kita. Kalau jiwa kita tenang, maka akan menenangkan juga seluruh anggota tubuh kita. Sehingga orang yang benar-benar dia ikhlas baca Quran akan terlihat pada tindak tanduk kesehariannya. Oh Ustaz, berarti ini salah. Jangan dibesar-besarkan. Diam aja. Ustaz didoakan, silakan doakan, tapi tetap husnuzon. Ya Allah, saya doakan dia bukan karena sifat dia jelek, ya Allah. Saya doakan dia karena sifat dia udah bagus, dan saya ingin agar ada malaikat yang mengaminkan juga untuk saya. Bersihkan hati kita dari suuzon kepada saudara kita. Namun, kalau memang kita penghafal Quran, kita Al-Quran, lihat sejauh mana ketenangan kita saat ini. Sejauh mana sifat khusyuk kita, sifat khudu' kita, sifat waqar kita, sifat sakinah kita. Bagaimana sikap tenang kita ketika datang, berjalan, makan, dan dalam berbagai hal. Naam. Kemudian dilanjutkan lagi. Oh Ustaz, kalau gitu seorang orang penghafal Quran itu, seorang penuntut ilmu Al-Quran itu Ustaz nggak boleh banyak main sana main sini. Boleh, tapi jangan berlebihan. Masya Allah. Tapi jangan berlebihan, karena kalau kita kesibukan ngafal, belajar, nggak ada istirahat untuk kita merefreshkan otak, bahaya juga ini. Kalau ini komputer bisa ngebul nanti dia kan. Komputer butuh istirahat sebentar untuk mendinginkannya, tubuh kita juga demikian. Kita lanjutkan sampai di akhir. Wa ba'du wajtinabi dhahaki wal iktsari minal mazah. Menjauhi banyaknya tertawa dan juga menjauhi bercanda yang berlebihan. Jadi penghafal Quran tuh enggak, karena ada prank segala macam, gangguin teman segala macam, jangan. Itu enggak boleh penghafal Quran. Wa mulazamatin wadhaifi asy-syar'iyyah, dan hendaknya kita juga memulazamahkan wadhaif asy-syar'iyyah, yakni beberapa hal yang dianjurkan dalam syariat kita untuk kebersihan diri kita, kata nadzuf, seperti kebersihan biizalatil awsakh, menghilangkan kotoran-kotoran tubuh kita. Itu kalau ada lihat hafid Al-Quran, dekilnya Masya Allah, jangan didekatin. Hanya punya kisah yang unik. Teman anda dulunya, Masya Allah, dia sama-sama hafal Quran kami. Jadi kejar-kejaran. Dia ini hafalannya sehari itu bisa store 1 lembar setengah, store 3 lembar sehari. Sehari 3 lembar. Majelis maghrib dia hafal, subuh dia storekan. Majelis asar dia hafal, zuhur, majelis zuhur dia storekan, asar dia storekan. Jadi kami nggak boleh storan di jam yang sama. Storannya itu kalau maghrib ngafal, storannya kapan? Enggak, subuh besoknya. Kalau zuhur asar, storannya nanti ba'dal asar. 2 kali storan. Walaupun sekarang ada pesantren yang zuhur ngafal langsung store. Asar cepet-cepetan selesai store. Masya Allah. Nah, Anda nggak terlalu setuju dengan metode yang cepet-cepetan store gini. Zuhur storan, maghrib storan, asar storan, zuhur storan, asar storan, maghrib storan, isya storan, duha storan, subuh storan, duha storan. Wah, terus sehari 6 kali storan. Masya Allah. Naam. Jadi akhirnya satu kesempatan teman ini duduk di samping Anda. Dia itu kalau ngaji itu besar-besar suaranya. Tinggi keras suara dia. Tapi karena kami sedang fokus dengan tugas masing-masing, ya dia ya anak-anak nggak terlalu pikirin dia besar-besar suaranya. Ba'da salat maghrib, si fulan ini ngaji, ngafalnya itu sampai gini-gini. Diambil, ditaruh di depannya. Digosok lagi dia. Ambil, ditaruh di depannya, digosok. Aneh lihat, aneh kirain apa itu, hitam-hitam, coklat kah, cacing kah? Rupanya dakinya. Diletakkan di depan sini. Aneh bilang, apa itu? Dah, diam aja. Apa itu? Ini bang, katanya. Ya pindahlah, kan ambil meja, pindah. Senyum-senyum aja pula, dia kayak nggak ada salahnya si fulan itu. Jadi memang si fulan ini, dia hanya fokus pada storan adab nggak dijaga. Adab sama sekali nggak dijaga. Dia ya suka main sana sini bercanda. Kalau udah datang dia, kami pasti ketawa semuanya biasanya.
Ada aja ulahnya. Ulahnya aneh-aneh itu ulahnya. Yang penting orang ketawa. Singkat cerita, itu momen yang paling gak enak Anda lihat di pesantren. Dia main dakinya karena nggak mandi. Sore main futsal. Selesai main futsal pakai jubah, pakai sorban, masuk ke majelis, kebayang kan? Nggak mandi dia. Ambil lagi daki itu, gosok lagi. Ya kabur lah, pindah kan. Singkat cerita, dia selesai setoran 30 juz. Selesai setoran. Setorannya selesai. Tapi tasmi' 30 juznya enggak. Tasmi' 15 juznya enggak. Tasmi' 20 enggak. 25 enggak. Karena hanya selesai setoran saja, tasmi'nya enggak selesai. Sekarang jadi apa? Hafalannya juz 30 pun enggak lancar. Dia ngafal 2009. Sampai sekarang juz 30 pun enggak lancar. Kenapa? Ketika menghafal, ketika belajar menjadi ahli Quran tidak mengamalkan adab. Tidak menjaga kebersihan. Lihat di sini. Biizalatil ausakh, menghilangkan ausakh, kotoran-kotoran. Maka jangan mau jadi ahli Quran yang nggak mandi, yang jarang mandi, yang nggak mau bersih-bersih. Kadang-kadang ada sempat yang viral tuh ada orang nggak mandi. Terus pernah dengar mungkin antum ada orang nggak mandi, dia kalau mau keluar ngapain? Ya pakai parfum aja. Masya Allah. Dalam Islam tidak dianjurkan, apalagi bagi ahlul Quran, apalagi bagi ahlul Quran. Kemudian wa syu'uri allati warada asy-syar'u bi izalatiha, dan rambut-rambut bulu-bulu yang dalam syariat itu hendak dianjurkan untuk kita bersihkan, seperti beberapa bulu, enggak usah saya sebutkan lagi di sini kan udah tahu semuanya. Di sini sedikit dijelaskan, qaqassis syarib, motong kuku, wa qaqassis syarib, memendekkan syarib ini, memendekkan kumis kita potong kumis kita sampai pendek. Wa taqlimidz dzufur, potong kuku. Wa tasrihil lihyah, yakni kita rapikan janggut kita dengan terlalu berantakan. Wa izalatir rawa'ihil karihah, dan kita hilangkan bau-bau dari tubuh kita. Hilangkan apa? Bau-bau dari dalam tubuh. Ya, apa hadirin sekalian? Hilangkan bau-bau dari tubuh kita. Maka salah seorang syekh saya, Dr. Fahmi. Dr. Fahmi yang mengajar kami usul fikih dan fikih di Soletiyah. Beliau ketika ditanyakan, Ustadz, apa hukumnya seorang ahli Quran merokok? Beliau marah sekali. Marah menunjukkan kekecewaan beliau, luar biasa. Tapi marahnya ulama dengan ilmu tentunya. Mata beliau merah dan beliau bilang, sangat-sangat tidak baik jika seorang ahli Quran, dia sambil ngajar, sambil merokok. Karena bau yang dikeluarkan dari asapnya tidak enak. Ahlul Quran sebisa mungkin jauhi rokok, dan sangat tidak baik ahlul Quran merokok. Itu luar biasa marah beliau, dan sangat tidak baik kalau badan kita ini bau. Kemudian wal malabisi al makruhah, hendaknya dia juga tidak menggunakan pakaian-pakaian yang makruh. Maksudnya pakaian-pakaian makruhah, pakaian-pakaian yang sering digunakan oleh orang-orang lalai. Pakaian-pakaian yang sering digunakan oleh orang-orang yang sibuk dalam maksiat. Tapi kadang-kadang memang pemuda jiwanya diarahkan ke sana oleh syaitan. Udah ente gaul pakai pakaian gini aja. Lalu bagaimana Ustaz? Hendaknya dia memakai pakaian takwa. Ustaz, Allah tidak melihat pakaian kita. La yanzuru ila pakaian kita, la yanzuru juga kepada bentuk fisik kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan juga amalan kalian. Kalau gitu kenapa kita enggak sholat pakai celana pendek aja? Gimana kan? Kenapa? Beda penjelasannya, bukan di situ babnya. Yang bab tadi itu dalam bab masalah niat, bukan dalam bab masalah syariat, dalam bab masalah aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Pakaian seorang hafiz, pakaian orang salat ada kewajiban, ada anjuran. Kewajibannya tutupi aurat. Anjurannya pakai pakaian yang tidak menimbulkan celaan dari orang lain. Walaupun secara syariat itu sah. Antum pakaian antum kebangun sholat asar udah telat. Enggak begitu bangun udah jam 9 Ustaz udah mau azan nih, gitu kan. Begitu antum bangun cuma ada sarung. Enggak ada pakaian lain. Antum sholat pakai sarung, sah enggak? Sah pakai sarung. Nah, berarti itu kewajibannya. Kemudian anjuran yang ditegaskan yakni pakai pakaian bagian atas, karena di lingkungan kita kalau kita nggak pakai baju aneh, kita keluar nggak pakai baju aneh, apalagi ke masjid nggak pakai baju. Kemudian ada anjuran lagi. Nah, anjuran ini tidak terlalu ditegaskan. Tadi anjuran tegas pakai baju, jangan sampai membuat malu diri sendiri kan. Ada anjuran lagi tidak ditegaskan, pakailah pakaian yang kalau memang kita mampu itu pakaian yang baik. Sebaik-baik pakaian apa? Gamis. Karena Rasulullah suka pakaian gamis. Sebagus-bagus warnanya warna putih. Ini kalau kita mampu.
Kalau kita nggak mampu, pakai pakaian yang baik-baik. Ya Bani Adam, khudhu Zinatakum. inda kulli masjid. Inilah pakaiannya ahlul Quran. Apa? Inilah pakaiannya Al-Quran. Inilah pakaiannya ahlul Quran. Jadi ingat Anda semuanya, wahai ahlul Quran, kalau memang Anda sadar bahwa Anda adalah pembawa bendera Islam, Anda adalah orang yang paling didepankan dalam umat Islam ini. Anda adalah ahlul Quran. Anda adalah orang yang akan terus diperhatikan oleh orang sekitar Anda. Apakah Anda berbuat baik atau berbuat buruk? Ahlul Quran kalau sekali buat maksiat itu viral, ramai pasti orang. Nah, karena itu kalau bukan kalian, kita yang memakai pakaian sebaik-baik pakaian, yang pakaian gamis tadi dan sebagus-bagus warna putih. Kalau bukan kita yang memakai, siapa lagi? Kalau bukan ahlul Quran yang memakai, siapa lagi? Kalau bukan ahlul Quran yang berakhlak, siapa lagi? Kalau bukan Al-Quran yang terbiasa puasa Senin Kamis, siapa lagi? Kalau bukan Al-Quran yang terbiasa istiqamah salat malam, siapa lagi? Sahabat sekalian dan juga Agni, saya agak tegas dalam masalah adab Al-Quran. Dan ke diri sendiri saya juga usahakan setegas mungkin. Agni sangat jarang Anda ngisi kajian tahfidz, ngisi kajian Al-Quran, tidak memakai gamis, tidak memakai pakaian putih. Sebisa mungkin Anda pakai pakaian gamis, sebisa mungkin Anda pakai pakaian warna putih. Ustaz, kalau pakai kuku boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Boleh, tidak mengapa. Kita pakai pakaian sesuai dengan keadaan di sekitar kita. Tapi kalau mau pakai gamis silahkan. Ustaz, kenapa pakai gamis? Karena Nabi suka pakai gamis. Saya cinta pada Nabi, maka saya juga mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suka gamis, saya pakai gamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka warna putih, saya juga suka pakai warna putih. Maka pakaian yang hendaknya dipakai oleh seorang ahlul Quran, hendaklah dia memakai pakaian yang dikenal sebagai pakaian takwa, pakaian kuku. Oh Ustaz, kalau gitu kita berpakaian bukan untuk Allah, untuk orang sekitar. Inilah namanya fiqih dakwah. Tujuan utama kita bukan orang sekitar, tujuan kita Allah. Orang sekitar melihat kita pakai pakaian yang baik itu tujuan ke sekian, mau ke 40, mau ke 50. Yang pertama Allah. Ada seorang syekh dari Arab, dari Mekah. Syekh ini beliau datang ke Indonesia ketika berdakwah pakai gamisnya besar. Mohon maaf, lengannya dibesarkan maksudnya. Pakai gamisnya itu mewah, bagus gamisnya. Bagus sekali pakaian beliau. Dan beliau minta diberikan tempat tinggal hotel yang bintang 5. Begitu masuk ke dalam kamar, didampingi oleh khadim beliau, maka beliau pun membuka baju gamis beliau. Ternyata di dalam beliau memakai pakaian yang kasar. Masya Allah. Dan di dalam kamar, beliau nggak mau tidur di atas ranjang. Beliau tidur di atas lantai, yang cuma karpet aja. Tanyakan oleh murid beliau, ya Syekh, kenapa kok antum pakai pakaian yang lembut, yang baik di luar, tapi pakai pakaian yang kasar di dalam? Aku ingin pakai pakaian yang bagus di luar ini agar umat masyarakat ini mereka bisa memuliakan ahlu ilmi, agar ahlu ilmi tidak direndahkan, agar ahlu ilmi diangkat derajatnya, ada wibawa. Karena hormatku kepada ilmu, adabku kepada ilmu, maka aku memakai pakaian yang baik. Menunjukkan seorang ahli ilmu mengajarkan kepada umat menghormati ahli ilmu. Au kama qala, ini bahasa saya aja. Kemudian beliau bilang, memang aku minta kamar yang bintang 5. Ini agar mereka faham bagaimana menghormati ulama mereka. Itu adab mereka terhadap ulama. Tapi adabku terhadap Allah, aku akan tidur di lantai karena Nabi Muhammad SAW, bagaimana kasur beliau, bagaimana pembaringan beliau, beliau pernah tidur SAW ketika bangun ada bekas tikar di sini. Masya Allah, itulah ulama. Di depan umat mereka pakai pakaian yang bagus untuk menunjukkan wibawanya ahli ilmu. Dan beliau juga minta hotel yang mewah bukan karena mata duitan, tapi mengajarkan umat agar menghormati para ulamanya. Oleh karena itu sebisa mungkin ahlul Quran ketika duduk mengajar orang-orang yang memang belum siap untuk hijrah, boleh silakan. Itu fikih dakwah. Tapi kalau orang ini semua udah hijrah, maka ajak mereka untuk berpakaian yang baik dengan mencontohkan pakaian yang baik ketika di majelis. Demikian Agni wa barakallahu fikum. Baik, demikian sahabat Sinar Islam Indonesia, jawaban dari Ustaz Fadil. Berarti Ustaz, kita membedakan diri mungkin ya, berpakaian untuk diri sendiri, untuk dakwah. Jadi ada adabnya tersendiri tadi ya. Boleh kita berpakaian menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti kita sedang berdakwah kepada anak-anak yang main futsal. Mungkin kita pakai pakaian olahraga, kita ajak mereka untuk ngaji Quran, yuk semuanya ngaji. Tapi ketika mereka udah hijrah,
dan kemudian mereka udah masuk ke masjid, baru kita ajak untuk berpakaian yang baik, pakai pakaian yang takwa, dan dicontohkan, dan kita memberikan contoh dari diri kita sendiri dulu. Kita pakai pakaian yang baik, kemudian mereka kita ajak pakai pakaian yang baik. Tapi kalau orang udah hijrah semuanya, mereka udah soleh semuanya, udah tahu majelis semuanya, kita masih tetap pakai pakaian seperti itu juga, itu nafsu berarti, bukan adab. Nah, jadi Anda tidak menyalahkan kalau ada orang yang pakai pakaian agak gaul ketika mad'unya memang orang yang belum hijrah. Tapi ketika orangnya udah hijrah untuk diajak bermajelis, masih gitu juga, ini permasalahan. Demikian akhirnya wa barakallahu fikum.